Halo, bertemu kembali pada pelajaran bahasa Indonesia, materi yang keempat, mengidentifikasi majas. Nah, anak-anak boleh buka buku paket di halaman 11. Di halaman 11, kita akan belajar mengidentifikasi majas. Apakah anak-anak tahu apa itu majas? Sebelum kita lanjut videonya, coba anak-anak kami buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kamu cari pengertian dari majas. Majas itu apa ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas itu cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Atau arti yang lain adalah kiasan. Itulah pengertian majas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, majas adalah bahasa kias dan indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat yang dipergunakan untuk tujuan menimbulkan kesan imajinatif serta mampu menciptakan efek-efek tertentu, baik itu melalui lisan atau tertulis untuk pembaca dan pendengarnya. Jenis majas secara garis besar, majas terdiri atas 4 macam majas. Tiap-tiap macamnya terdiri dari beberapa majas turunan. Majas itu terdiri dari 4. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Dan yang keempat adalah majas penegasan. Jadi, majas itu seperti yang kita bahas tadi ada 4. Yang pertama adalah majas perbandingan. Yang kedua pertentangan, yang ketiga sindiran, dan yang keempat penegasan. Majas perbandingan terdiri dari 8. Yang pertama ada asosiasi, metafora, personifikasi, alegori, simbolik, metonimia, sinekdok dibagi 2, sinekdok pars pro toto, sinekdok totem pro parte, dan yang terakhir adalah simile. Nah, itulah jenis majas perbandingan. Selanjutnya ada majas pertentangan dibagi 4, ada antitesis, paradoks, hiperbola, litotes. Sementara majas yang ketiga adalah majas sindiran, jenisnya ada majas ironi, sinisme, dan yang ketiga ada sarkasme. Selanjutnya adalah penegasan. Ya, majas penegasan ada 7, yakni pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi, klimaks, antiklimaks, dan retorik. Nah, inilah jenis-jenis majas. Untuk majas yang kita perhatikan sekarang, Bapak berharap dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini, anak-anak bisa mencari tahu apa arti dari masing-masing majas ini dan buatkan contohnya. Oke. Setelah kita mengerti atau kita pelajari jenis-jenis majas hanya secara singkat saja, hanya garis luarnya saja, sekarang kita perhatikan dulu contoh majas yang dibuatkan dalam bentuk film. Ma, hari ini temanku mau datang, boleh kan? Boleh. Oke. Misi tante. Misi tante. Silakan masuk ke rumah yang susah ini. Baik, untuk contoh pertama adalah majas litotes. Contoh kalimat majasnya adalah, silahkan masuk ke rumah yang usang ini. Ini dikatakan majas litotes. Majas litotes itu adalah majas yang sifatnya untuk merendah. Ya, majas yang merendah.
perhatikan kalimat yang dibuat di dalam contoh video. Silakan masuk ke rumah yang usang ini. Perhatikan apakah betul rumahnya adalah rumah yang usang? Mana tante? Lu dia di pojokan lagi. Nah, majas metonimia. Majas metonimia itu adalah majas yang langsung menggunakan merek. Menggunakan merek ya. Contoh kalimatnya, itu dia di pojok lagi minum Fanta. Nah, lagi minum Fanta, Fanta di situ adalah merek minuman. Ya, minum Fanta. Itu adalah contoh majas metonimia. Udah langsung menyebutkan mereknya. Kita lanjut videonya. Minum Fanta. Kalian sudah pada makan? Belum. Ini silakan makan walaupun hanya dengan sambal saja. Nah, kembali lagi, contoh majas litotes merendah, di mana kalimatnya ini makan walau hanya dengan sambal. Nah, walau hanya dengan sambal, padahal di meja ini tersedia makanannya. Makasih tante. Kita pamit dulu tante. Terima kasih tante, engkau bagai laksana bulan yang menerangi kegelapan. Baik, berikut contoh majas simile. Majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan kata penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai. Nah, pada kalimat yang diucapkan oleh kedua siswi ini, engkau laksana bulan yang menerangi kegelapan. Itu adalah majas simile, majas perbandingan, yakni membandingkan bulan dengan orang. Kita lanjut videonya. Lanjut, majas hiperbola. Majas hiperbola itu adalah majas yang terlalu membesar-besarkan. Contohnya, suaramu seperti membelah angkasa. Nah, suara di sini diibaratkan dapat membelah angkasa. Ini kan terlalu membesar-besarkan. Makanya dikatakan majas hiperbola. Kita lanjut. Aku minta izin ya, mau pergi besok sama teman. Tapi kenapa kamu merah seperti orang? Baik, selanjutnya majas asosiasi. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai dengan penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Nah, kita perhatikan pada kalimat yang ditampilkan dalam video, mengapa wajahmu memerah? Mengapa wajahmu merah seperti tomat? Ini dikatakan majas asosiasi karena membandingkan wajah yang berwarna merah seperti tomat. Baik, kita lanjut majas antitesis. Majas antitesis itu majas yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan artinya. Nah, di dalam contoh yang telah diucapkan dalam video, hidup dan mati itu adalah kata yang berlawanan arti. Makanya ini dikatakan majas antitesis. Kita lanjut. Aduh, kok berhenti nih? Berikut majas personifikasi.
Personifikasi adalah majas membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Perhatikan kalimatnya. Mobilku terbatuk-batuk di jalan Salabintana. Mobilku terbatuk-batuk itu adalah ungkapan atau majas. Terbatuk-batuk di sini yang bisa terbatuk-batuk atau yang pada umumnya terbatuk-batuk itu adalah manusia. Nah, jadi seolah-olah benda yang tak bernyawa, yakni mobil, itu seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia, bisa batuk. Begitu ya.